Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agra Nutrihadi, Ega Adistriani, Bram Evano Ramadoni, dan Nadia Opelia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelajaran yang dapat diambil dari Perang Dunia Pertama bagi konflik Rusia-Ukraina. Perang Dunia Pertama adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 hingga 11 November tahun 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu dan Blok Sentral. Perang Dunia Pertama merupakan konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa. Perang Dunia Pertama tidak hanya menciptakan perubahan drastis dalam politik, ekonomi, dan sosial di Eropa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang relevan dalam konteks konflik modern, salah satunya yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2014 hingga sampai saat ini telah menciptakan ketegangan di kawasan Eropa Timur, serta menimbulkan kekhawatiran internasional. Hubungan kedua negara mengalami ketegangan disebabkan oleh beberapa isu, seperti isu batas wilayah, politik identitas, perdagangan, dan ekonomi, saling ketergantungan energi, bahkan potensi militer Ukraina yang membahayakan bagi Rusia. Perang Dunia Pertama dan konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki beberapa kesamaan, antara lain melibatkan persaingan kekuatan besar, adanya elemen pemberontakan atau perlawanan dari pihak lokal terhadap kekuatan yang dominan, adanya campur tangan negara-negara asing, serta propaganda dan teknologi canggih yang digunakan untuk mendukung agenda politik dan militer. Dengan melihat beberapa persamaan antara kedua konflik ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengalaman masa lalu dapat membentuk tindakan dan keputusan. Pada konflik yang terjadi, perlu melihat secara luas bukan hanya pada konteks kolonialisasi dan demokratisasi yang akan menjadi awal Perang Dunia Ketiga, namun perlu melihat konflik ini dari sisi kemanusiaan. Perang yang terjadi menimbulkan ratusan warga sipil kehilangan nyawa, mengalami luka-luka, dan kehilangan hak asasi manusia atas hidup dalam perdamaian. Konflik yang terjadi baik pada Perang Dunia Pertama dan konflik antara Rusia dan Ukraina membawa kepada sejarah yang mendalam dan memiliki suatu pembelajaran yang dapat dimaknai untuk setiap negara. Mengacu pada kondisi dan dampak yang terjadi pada kedua konflik ini, maka dapat menarik suatu pembelajaran untuk kedepannya, seperti hubungan internasional, kompleksitas kepentingan, dan pentingnya membangun kepercayaan antar negara. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelajaran sejarah yang dapat diambil dari Perang Dunia Pertama bagi konflik dunia. Salah satunya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Latar belakang dengan dimulainya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Selama Perang Dunia Pertama, sudah terdapat gencatan senjata, perjanjian, dan negosiasi perdamaian yang menjadi sebuah fenomena. Perang Dunia I adalah salah satu perang global yang paling legendaris. Perang ini berlangsung dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Kemudian perang ini merupakan pertikaian antara dua aliansi negara-negara di Eropa. Dua aliansi tersebut adalah Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Yang kemudian Italia ini keluar digantikan oleh negara Turki. Kemudian melawan Triple Entente yang beranggotakan Prancis, Rusia, dan Inggris. Kemudian pada tahun 1917, Amerika Serikat turun tangan ikut membantu pihak Triple Entente dan sekaligus mengakhiri peperangan tersebut.
Kemudian, pertama kali Jerman dan Amerika Serikat bernegosiasi damai. Ini kemudian dianggap sebagai upaya Jerman untuk memecah aliansi sekutu. Setelah Perang Laut berakhir, Amerika menyatakan siap berperang dengan Jerman. Aliansi sekutu kemudian meminta perbaikan kerusakan, pengosongan wilayah kedudukan, kemudian pembebasan negara dan pembentukan negara Polandia yang negara tersebut menjadi negara bebas. Kemudian Aliansi Entente menolak perdamaian karena Jerman memberikan penawaran khusus. Mereka hanya ingin berdamai jika blok sentral mengosongkan wilayah yang diduduki dan membayar kerusakan yang disebabkan oleh perang. Blok sentral runtuh karena konflik berlanjut. Dikarenakan Jerman dan Australia mencoba bernegosiasi damai, akan tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata dibuat pada tahun 1918 setelah blok sentral tersebut runtuh. Kemudian mendatangi perjanjian gencatan senjata. Selanjutnya, perjanjian ini diikuti oleh gencatan senjata dengan Australia dan Jerman. Kemudian terdapat perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 1919, 7 bulan setelah Jerman memberikan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Hasil dari Traktat Versailles. Peran singkat Traktat Versailles, yang pertama, pembatasan kekuatan militer Jerman. Yang kedua, Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Perancis. Yang ketiga, Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Kemudian, yang keempat, sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan. Yang kelima, Jerman harus membayar ganti rugi perang. Yang keenam, pelabuhan Danzig berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh, Jerman tidak boleh memiliki tank, pesawat tempur bomber, dan kapal perang. Kemudian, 8. Industri Jerman akan diawasi secara ketat. Yang ke-9, Jerman hanya boleh memiliki 100.000 tentara. Kemudian, letak Ukraina dan Rusia. Ukraina merupakan negara dengan identitas nasional yang digolongkan sebagai negara Slavik Timur, yaitu terdiri atas Rusia, Ukraina, dan Belarusia, serta memiliki dua etnis utama, yaitu penduduk asli Ukraina dan orang-orang Rusia yang berbagi bahasa serta kultur yang sama. Orang-orang Slavik itulah yang selalu menjunjung visi nasional dengan diskursus yang menyebutkan bahwa orang-orang dengan etnis Rusia bukanlah sembarang minoritas, karena bahasa dan budaya mereka adalah bagian dari identitas lokal dan telah menjadi bagian dari Ukraina selama ratusan tahun. Saya akan menjelaskan bagian pembahasan yaitu metode analisis historis komparatif dapat membantu Perang Dunia Pertama dalam memahami dan mengatasi konflik Rusia-Ukraina. Dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara kedua peristiwa, kita dapat mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya dan perkembangan konflik. Yang pertama yaitu identifikasi kesamaan dan perbedaan persaingan antar negara besar, baik Perang Dunia Pertama maupun konflik Rusia-Ukraina dipicu oleh persaingan antara negara besar. Dalam Perang Dunia Pertama, persaingan antara Jerman dan Inggris Raya merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang. Dalam konflik Rusia-Ukraina, persaingan antara Rusia dan NATO merupakan faktor utama yang menyebabkan perang. Perang Dunia Pertama maupun konflik Rusia-Ukraina didorong oleh nasionalisme. Dalam Perang Dunia Pertama, nasionalisme di negara-negara Eropa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang. Nasionalisme di Rusia dan Ukraina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang. Dalam Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa memiliki pasukan militer yang besar dan siap berperang. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar daripada Ukraina. Dilanjut dengan yang kedua, yaitu analisis faktor-faktor dan penyebabnya. Sistem aliansi yang rumit di Eropa pada tahun 1914 menyebabkan eskalasi kecil menjadi perang besar. Sistem aliansi serupa di Eropa Timur saat ini juga dapat menyebabkan eskalasi konflik. Persenjataan dan persiapan militer yang tinggi di kedua belah pihak dalam Perang Dunia Pertama dan konflik Rusia-Ukraina meningkatkan kemungkinan dan intensitas konflik. Dalam kegagalan diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan
dan perselisihan antara negara-negara besar di kedua kasus berkontribusi pada pecahnya perang. Dampak perang Rusia-Ukraina telah mengakibatkan dampak yang mengerikan bagi kedua negara dan dunia, antara lain yang pertama yaitu ribuan korban jiwa tewas dan terluka termasuk warga sipil. Yang kedua, jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka baik di dalam Ukraina maupun ke negara-negara tetangga. Yang ketiga, perang ini telah menyebabkan kerusakan parah di infrastruktur di Ukraina, termasuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Yang keempat yaitu menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global di mana harga energi dan pangan melonjak tinggi. Pembagian wilayah pasca perang, Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama membawa dampak besar bagi Eropa Timur. Pembagian wilayah ini menciptakan ketegangan dan klaim teritorial yang menjadi pemicu utama konflik Rusia-Ukraina. Wilayah yang terbagi menjadi faktor sentral yang merasuki dinamika konflik hingga saat ini. Dampak di Rusia, revolusi Bolshevik dan pembentukan Uni Soviet gagal dalam perang dan tekanan internal mendorong munculnya revolusi Bolshevik di Rusia. Pembentukan Uni Soviet mengubah landscape politik regional, menciptakan akar yang mempengaruhi hubungan Rusia dan Ukraina. Pengaruh ideologi dan kebijakan Soviet menjadi faktor penting dalam membentuk kerangka konflik. Kegagalan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan krisis Perang Dunia Pertama menjadi salah satu faktor utama pecahnya perang. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa diplomasi dan dialog adalah kunci untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Upaya internasional untuk memediasi gencatan senjata dan mendorong negosiasi antara kedua belah pihak harus terus diupayakan. Perang Dunia Pertama meninggalkan jejak kerusakan yang luar biasa, baik dalam hal infrastruktur, ekonomi, maupun jiwa manusia. Masyarakat internasional harus bersatu dan terus mendorong diplomasi dan dialog antar Rusia dan Ukraina. Upaya mediasi dan negosiasi harus difokuskan pada yang pertama, penghentian segera permusuhan dan gencatan senjata permanen. Yang kedua, penarikan pasukan Rusia di wilayah Ukraina. Yang ketiga, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Dan yang keempat, penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi damai. Perang Dunia Pertama mendorong pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan LBB. Sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia, meskipun LBB memiliki kekurangan, organisasi ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan NATO harus bekerja sama untuk yang pertama, memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ukraina. Yang kedua, menerapkan sanksi ekonomi yang tegas terhadap Rusia. Dan yang ketiga, memperkuat pertahanan dan keamanan di negara-negara tetangga Ukraina. Pengembangan dan adaptasi teknologi militer telah berkembang sejak Perang Dunia Pertama, dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika konflik modern, termasuk penggunaan senjata tak terbengkalai dan sistem pertanian yang merupakan bagian integral dari strategi militer. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya nasionalisme dan militerisme, serta pentingnya perdamaian dan kerjasama. Hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama, kampanye, edukasi, dan publikasi. Yang kedua, dukungan terhadap organisasi-organisasi perdamaian. Dan yang ketiga, penolakan terhadap segala bentuk propaganda dan ujaran kebencian. Selanjutnya yaitu adalah bagian kesimpulan. Jadi, setelah kita menganalisis histori komparatif antara Perang Dunia I dan konflik Rusia-Ukraina, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua konflik tersebut memiliki konteks, dinamika, dan faktor penyebab yang berbeda, tetapi terdapat beberapa kesamaan yang signifikan
memberikan wawasan berharga bagi penyelesaian konflik masa kini dan masa depan. Jadi saya mau menjelaskan dulu beberapa poin-poinnya, yaitu pertama, kedua konflik tersebut dipicu oleh persaingan kekuatan besar dan nasional, baik dalam Perang Dunia I maupun konflik Rusia-Ukraina. Rivalitas antara negara-negara besar dan ambisi nasionalistik memainkan peran kunci dalam memperburuk ketegangan dan akhirnya memicu pertempuran. Kedua, keterlibatan internasional memperkuat kedua konflik tersebut, baik dalam Perang Dunia I maupun konflik Rusia-Ukraina. Campur tangan negara-negara asing memperdalam ketegangan dan memperbesar dampak konflik, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Lalu yang terakhir, ketiga, kedua konflik tersebut menunjukkan pentingnya diplomasi yang efektif dalam mencegah eskalasi kekerasan, gagalnya upaya diplomasi dan negosiasi yang berhasil dalam Perang Dunia I, menggarisbawahi perlunya komunikasi yang terbuka dan kerjasama antar negara untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih lanjut. Jadi konflik seperti Perang Dunia I dan konflik Rusia-Ukraina ini menjadi cerminan kompleksitas dan kerentanan dunia internasional terhadap ketegangan antar negara. Kedua konflik tersebut menyoroti pentingnya diplomasi dalam mencegah eskalasi kekerasan yang merugikan banyak pihak. Namun kegagalan mencapai kesepakatan diplomasi dapat membuka jalan bagi konflik bersenjata yang meluas dengan dampak yang luas dan tidak hanya terbatas pada wilayah konflik. Ini adalah daftar pustaka yang kita. Terima kasih sekali lagi, salam bela negara.